kebahagiaan yang luar biasa bagi kami, Komite Peduli Indonesia, atas kehadiran mak-mak milenial, juga mak-mak dan juga kalangan milenial, termasuk bapak-bapak yang pada hari kemarin belum sempat kami undang. Nuansa kali ini berbeda, Bang. Menghadapi emak serasa bereuni dengan pelaku demo. Mak-mak yang hadir di sebelah kanan kita mewakili beberapa komoditas tokoh-tokoh yang tiap saat juga hadir turun ke jalan. Ada dari formasi Bang RR, Forum Ormas Islam, ada dari Mujahidah, ada dari mak-mak Prambos, mak-mak dari Safe Islam, dan juga ada dari UMKM. Dari kalangan bapak-bapak diwakili dari Asosiasi Kerajinan Pengrajin Alas Kaki Cibaduyut, Bang. Alhamdulillah, hari ini juga ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang spesial. Ada milenial yang sudah cukup lama mengidolakan Bang Riza Ramli. Suatu penantian yang cukup lama, ingin bertemu, ingin berjumpa dengan idolanya. Namanya Duana Permadi. Neng, tolong panggilin dan Duana Permadi. Kalau Duana masih di luar, persilakan masuk ke ruangan. Sudah datang. Oh ya, sebentar Bang, nanti kita perkenalkan. Begitu mengidolakan, begitu mengagumi Bang Riza Ramli, berulang-ulang dia telepon saya, Pak Elian, kalau nanti Pak Riza Ramli ke Bandung, jangan lupa memberitahu saya. Walaupun saya sudah bekerja, saya akan minta izin dari pekerjaan untuk sekedar bertemu, bertatap muka dengan Bang RR. Ya Alhamdulillah, kesabaran Duana Permadi, hari ini Allah kabulkan. Ada ungkapan usang, tapi sampai hari ini masih relevan sebetulnya. Tidak kenal, maka tidak sayang, dan tidak sayang, maka tidak cinta. Kalau selama ini mak-mak atau kita semua mengenal sosok Bang RR, mungkin dari media sosial, atau kita dengar dari mulut ke mulut, di FB dan lain-lain sebagainya. Tapi hari ini, Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan sosok yang selama ini kita lihat di media sosial. Ya, mak-mak sudah jarang nonton TV dah, Safril. Ya, sebuah kebanggaan buat kita semua. Pak Riza Ramli atau Bang RR ada di tengah-tengah kita. Akan lebih sayang, akan lebih cinta kalau nanti emak-emak kita semua akan mendengar paparan dari Bang RR dari berbagai aspek kehidupan bangsa kita. Akan lebih cinta nanti dari gagasan-gagasan yang beliau sampaikan. Kalau pada perjalanan periode kemarin 2018-2019, mak-mak diliputi kekecewaan yang luar biasa, mudah-mudahan nanti di 2024 kekecewaan mak-mak akan tertebus. Kita bersyukur hari ini mak-mak yang penuh kekecewaan tidak sampai depresi, Kang Tito. Hari ini dengan penuh semangat hadir di tengah-tengah kita
akan lebih bersemangat nanti mendengar paparan dari tokoh nasional Bang Rizal Ramli. Pada Bang Rizal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya umur 6 tahun kehilangan ibu, 8 tahun kehilangan bapak, 7 tahun saya pindah ke Bogor ikut nenek saya. Sekolah SD, SMP, SMA di Bogor, lanjut ke ITB. Saya bersyukur saya dibesarkan di Pasundan. Karena saya tadinya cuman kuat di otak kiri doang. Otak kiri itu otak rasional, otak matematika, otak logika. Tapi karena saya dibesarkan di Pasundan, saya diajarkan otak kanan. Keindahan, seni, segala macam yang berbau, yang indah lah. Kebetulan saya pacaran sama almarhum, juga doyan seni, doyan lukisan, melukis, arsitek dari ITB yang mendesain Mega Kuningan dan memperkenalkan minimalis arsitektur di Indonesia. Jadi saya beruntung jadi manusia lebih imbang, bukan hanya logika saja, matematika, karena kelebihan orang Sunda adalah otak kanannya. Orang Sunda itu kreatif sekali, inovatif sekali. Lihat aja di Bandung, segala macam model, fashion, produk seni itu ada di Bandung. Dan karena apa? Karena imajinasi itu lebih penting dari ilmu pengetahuan. Itu yang ngomong Albert Einstein. Ya. Orang yang punya imajinasi akan lebih kreatif, akan lebih inovatif dari orang yang cuma mengandalkan logika. Itulah kekuatan dari budaya Sunda. Nah, yang kedua, orang Sunda itu doyan heureuy. Happy go lucky. Gembira terus, heureuy terus. Karena dia gembira, lingkungannya ikut gembira. Karena dia gembira, akhirnya dia dapat blessing, dapat berkat dari lingkungannya. Jadi rata-rata orang Sunda hidupnya ya gembira lah, happy go lucky. Nah, itu saya juga belajar karena saya dibesarkan di tanah Pasundan. Kalau ibu lihat saya di TV serius pisan gitu ya, tegas atau apa, ya padahal mah kita tukang heureuy, tukang ledek, tukang guyon gitu lah. Nah, ini kesempatan buat kita saling kenal ya, dari hati ke hati, bukan hanya pikiran mau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh hari ini merupakan satu nikmat yang tiada tara bisa ketemu dengan Bang Rizal. Rasanya mungkin Abang adalah tempat yang paling tepat bagi kami untuk bertanya. Kami ini adalah asosiasi pengrajin alas kaki Indonesia yang notabene adalah merupakan kelompok usaha kecil dan menengah untuk industri alas kaki. Anggota kami seluruhnya kurang lebih sekitar ada 4.000 di seluruh Indonesia. Ya, memang pusatnya ada di Bandung karena memang alas kaki itu ada di Bandung untuk UMKM-nya. Tapi kami juga punya anggota-anggota yang ada di Jawa Timur, termasuk sampai di Padang, sampai di Sumatera Utara.
Apa yang kami rasakan pada hari ini bahwa industri ini telah mati suri. Mati suri. Walaupun kemarin kami ketemu dengan Ketua Asosiasi Marketplace Indonesia menunjukkan data penjualan alas kaki itu tumbuh. Penjualannya tumbuh. Tetapi industrinya mati suri. Kalau begitu ada apa? Ternyata barang impor yang terjual di dalam negeri. Mungkin di antara kita semua ini yang dulu di sini mungkin sebagian besar sepatunya adalah sepatu impor, bukan sepatu industri dalam negeri. Sementara di sisi lain ini luar biasa promosi dari rezim ini. Aku cinta produk Indonesia, ya, di mana-mana gitu ya. Setiap kami pameran, setiap kami ketemu dengan pejabat, semua mengatakan kami mendukung produk-produk Indonesia, gitu kan? Tapi nyatanya di belakang mati saja lo, gitu kan? Emang gue pikirin. Karena pada hari ini juga banyak sekali secara terang benderang, nyata-nyata itu beredar di medsos, beredar di beberapa media. Satu usaha-usaha yang memang terang-terangan mengajak orang untuk impor. Ya, jadi terang-terangan sekali. Walaupun Kemendak dalam ini memang buat peraturan itu nggak boleh. Tapi ada orang terang-terangan malah ngajak impor. Nah ini kelihatannya memang kami ini bingung ini gimana caranya ini. Kan? Ngadu ke siapa kami ini? Ke pemerintah ya itu ujung-ujungnya nanti Pak ini siapa pejabat semua main tunjuk-tunjuk, tapi ya kebetulan kami sendiri ini dilibatkan oleh pemerintah sejak tahun 2014 waktu menyusun roadmap industri alas kaki Indonesia 2015 sampai tahun 2020. Tapi begitu diserahkan kepada pejabat terkait, ganti pejabat tidak pernah ada urusan. Lucunya terakhir kami diminta oleh pejabat di Kemenperin itu dulu ada ya hasil putusan usulan tentang roadmap industri ada. Di mana ya sekarang ya? Loh, udah kita serahkan kepada mereka kok sekarang mereka nanya ada di mana. Jadi ini ya aneh tapi nyata gitu loh. Nah, barangkali mungkin Bang Rizal ini kan yang udah pernah ada dalam circle rezim sekarang. Dan mungkin juga punya konsep ke depan bagaimana mengatasi agar kami di industri kecil alas kaki ini bisa kembali mengalami masa kejayaan seperti zaman-zaman awal-awal tahun 2000-an. Ya, demikian, silakan pertanyaan langsung. Ya, itu pertanyaannya itu adalah kira-kira apa yang harus kami lakukan dan kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk mengatasi hal itu? Terima kasih. Kang, jangan percaya kalau pemimpin kasih jawaban yang sifatnya sloganistik. Slogan-slogan gitu. Udah pasti dia nggak ngerti masalah, dan yang kedua nggak bakal bikin apa-apa. Saya berikan contoh beberapa tahun yang lalu Krakatau Steel rugi berat karena terlalu banyak import baja dari Cina. Padahal untuk konstruksi baja Krakatau Steel itu jauh lebih kuat dibandingkan baja Cina. Cuman baja Cina murah, 40% lebih murah. Kenapa? Karena waktu Menteri Perdagangannya si Enggar, dia ubah aturan spesifikasi teknis import baja ke Indonesia. Dia permudah sehingga baja Cina bisa masuk dengan gampang. Nah, beberapa tahun yang lalu saya bujukin, saya nggak usah cerita, beberapa menteri yang sekarang gampang itu Krakatau Steel merugi besar. Balikin kembali aturan tentang baja import ke sebelum zamannya Enggar. Itu dilakukan, hari ini Bapak bisa lihat Krakatau Steel udah kembali untung. Tentu akibat restrukturisasi juga. Jadi jangan percaya pemimpin model pencitraan.
Karena jawabannya pasti hanya sloganistik. Mereka nggak ngerti masalah. Ada pemimpin bilang, saya nggak akan import, saya nggak akan import. Faktanya import beras, import macam-macam besar sekali. Ini pelajaran berharga. Sudah waktunya Indonesia pilih pemimpin, tidak hanya presiden termasuk yang di bawahnya, yang bukan hasil pencitraan. Bukan hasil TikTok-TikTokan doang. Bukan hasil daripada media yang dikontrak buat memberitakan dia tiap hari walaupun gak ada isinya. Karena kalau kita pilih model pemimpin pencitraan lagi, ya kayak hari inilah, pemimpinnya kan boneka kan. Lagi cari boneka baru lagi. Nah, industri sepatu di Jawa Barat itu pas banget. Industri alas kaki. Karena seperti saya katakan, orang Pasundan ini kan rajin, berani inovasi, berani ganti model asli diambil, diganti modelnya, diubah gitu loh. Ya, jadi dahsyat banget kemampuan inovasi, kemampuan kreatif dari teman-teman Pasundan. Nah, kalau betul-betul dibantu oleh pemerintah, jangan aneh industri sepatu itu seperti di Italia dan di Perancis. Bapak kan pasti tahu. Memang ada yang gede-gede, sepatu Perancis, Italia, tapi banyak sekali industri menengah, industri kecil, sepatu di Italia dan di Perancis. Dan bagus-bagus kualitasnya. Jadi kalau kita benahin industri ini, nyalurkan bakat orang Pasundan yang doyan kreatif, doyan inovatif. Yang kedua, bisa-bisa memang tidak hanya di Indonesia, bisa ekspor keluar nanti. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Satu, pasar dalam negeri, kita berikan dulu dong kesempatan atau preferensi dengan kebijakan. Nah, kalau pemerintah itu gampang sekali naikin tarif aja, ya kan? 15%, 10% industri alas kaki udah pasti jauh lebih untung, lebih ini. Yang kedua, kalau nggak mau pakai tarif, bikin aturan import sepatu dengan standar dan spesifikasi yang susah orang asing masuk. Misalnya bahannya harus sekian persen Indonesia, ininya macam-macam, bisa dibikin lah itu. Itu teknik Jepang dulu, Korea juga, supaya pasar dalam negerinya nggak dikuasain oleh asing. Nah, yang ketiga, dikasih insentif. Kalau misalnya barang produknya itu diekspor, bisa dapat potongan pajak, bisa dapat kredit lebih besar. Itu yang dilakukan di Korea pada saat industri Korea bangkit. Yang gede-gede diarahkan hanya buat ekspor. Dikasih kredit, dikasih fasilitas macam-macam. Dalam negeri untuk pemain menengah ke bawah. Kita bisa kok bikin gitu. Tapi kalau ngandalin pemimpin modalnya hanya pencitraan, ngerti opo gitu loh. Maaf nih aku. Dia nggak ngerti policy, nggak ngerti kebijakan, ya. Jawabannya tuh jawaban yang slogan. Karena biasa pencitraan kan, dengan TikTok aja bisa jadi pemimpin. Iya kan? Dengan masuk gorong-gorong aja jadi pemimpin kan. Jadi saya percaya banget, saya lama di Bandung, tahu Cibaduyut, kreatif, berani inovasi, berani ganti desain dengan cepat. Walaupun beberapa kualitas kulitnya masih harus lebih diperbaiki, itu tugasnya pemerintah. Ya, industri penyamakan kita, kulitnya itu masih belum benar-benar bagus lah, belum benar-benar fleksibel.
Tapi itu juga tugasnya pemerintah, bantu dong teknologi, ya kan, peralatan penyamakan sehingga kulit itu lebih lentur, lebih bagus dan sebagainya. Ya, jadi solusinya hanya dengan jangan percaya yang bilang cinta produk dalam negeri, itu mah slogan. Ya, Bapak kalau ada pejabat gitu, Pak jangan berhenti di slogan. Bapak udah atur belum tarif buat import produk sepatu ke Indonesia? Ya kalau nggak usah ngomong dah gitu. Iya kan? Aku cinta Indonesia. Jangan percaya itu mah slogan. Ya, istilah bahasa Sundanya itu mah ngawadul. Insya Allah Kang, kalau kita jadi nanti kita benerin itu. Nah yang kedua adalah kredit. Jadi waktu saya masih muda, masih 28 tahun, saya ketua lapangan reformasi BRI unit desa di seluruh Indonesia. Rambut masih gondrong, ya kan? Tampang juga aut-autan lah. 28 tahun loh dek. Usia saya waktu itu. Nah, itu ada 3.600 unit desa BRI. Pemerintah waktu itu, pemerintahan Pak Harto, putuskan mau tutup itu. Karena program BIMAS sudah selesai, dianggap berhasil. Saya waktu itu bagian dari tim Harvard, penasihat Departemen Keuangan. Kami usulkan jangan ditutup. Kita ganti fungsinya, bukan lagi nyalurin kredit BIMAS, tapi kredit biasa dan simpanan biasa. Sayang 3.600 unit desa BRI ditutup di seluruh Indonesia. Apa yang terjadi? Kita ciptakan namanya KUPEDES, mungkin Ibu pernah dengar. Kredit Umum Pedesaan. Kita ciptakan SIMPEDES, simpanan pedesaan. Saya waktu kita mulai SIMPEDES nggak percaya juga, kita tes di 36 desa di seluruh Indonesia. Nggak percaya di desa itu ada uang. Ternyata ada, beda waktunya aja. Kalau dia panen dia punya uang. Misalnya panen tebu setiap 18 bulan. Bulan ke-18 dia banyak uang banget. Nah, petani padi setiap 4 bulan ada uang. Nah, menariknya di desa-desa ini, begitu ada uang lebih dia taruh di SIMPEDES, dia nggak pakai-pakai sampai mantu dan naik haji. Ya, sehingga buat BRI ada sumber pendanaan yang bagus dan stabil. Dan puluhan triliun bisa dikumpulin dari situ. BRI-nya sendiri jadi untung. BRI-nya itu aset di unit desa hanya 10%. Tapi kontribusi keuntungan unit desa itu 30%. Itu tahun 1982 kita pasangin 3.600 personal komputer di unit-unit desa. Di kota aja belum ada di situ. Supaya accountingnya semua integrated online. Dan itu programnya dianggap paling sukses di dunia. Datanglah Profesor Muhammad Yunus dari Bangladesh. Dia pelajari sistem ini, pulang dia kembali ke Bangladesh, dia bikin program yang sama dengan target konsumen yang lebih miskin lagi. Banyak dari mereka yang nggak punya tanah. Profesor Yunus, adik-adik, dapat hadiah Nobel dalam bidang. Kita yang dia nyontek nggak dapat apa-apa gitu. Itu resiko. Nah, waktu itu kita perlu ahli antropologi. Kita undang, kita sewa, istilahnya itu, ibunya Obama. Supaya jadi ahli antropologi pedesaan.
Itulah kenapa ibunya Obama, dia itu antropolog, dia harus tinggal di Jakarta. Si Obama diajak ikut sekolah SD di Menteng. Itu sejarahnya itu, gara-gara kita waktu itu pengen perlu ahli antropologi. Nah, begitu SMP, si Obama ditarik sama kakeknya, disekolahin di sekolah bagus di Hawaii, kemudian masuk Harvard, bisa jadi presiden. Kalau waktu itu Obama ikut ibunya terus, SD, SMP, SMA di Indonesia, paling banter karirnya Obama itu corporate secretary dari Bank Rakyat Indonesia. Karena bahasa Inggrisnya bagus. Gitu. Itu namanya garis tangan. Nah, saya cerita ini belakang aja. Hari ini, kredit macet BRI unit desa paling rendah dalam sejarah Indonesia. Dari sejak 30 tahun yang lalu, macetnya hanya 0,3%. Tidak ada bank di Indonesia yang kredit macetnya serendah itu. Bahkan waktu krisis 98, semua bank-bank besar hebat, kredit macetnya 80%. Ya. Jadi nunjukin ngasih pinjem ke yang kecil itu, satu nguntungin, kedua lebih aman. Karena pada dasarnya yang kecil itu nggak suka ngemplang. Nah, kami bikin sistem dulu, Kupedes itu, dikasih pinjemin dulu petani 500.000, 3 bulan doang. Begitu dia balikin 3 bulan, kita langsung naikin double kreditnya, 1 juta. Ya, kasih 6 bulan. Kalau misalnya dia naik kelas terus. Nah, tapi banyak juga orang kaya, nggak banyak orang kaya di desa, lebih kaya punya, tapi memang karakternya tukang ngemplang. Jadi harusnya dia bisa bayar, dia nggak bayar. Nah, kita langsung keluarin dia dari sistem. Jadi kita saring siapa nasabah yang kecil yang baik itu berdasarkan kredit historinya, berdasarkan sejarah pinjamannya. Nah, ternyata ini alat untuk meramalkan bahwa dia nggak bakal ngemplang, lebih hebat daripada orang kaya punya tanah, punya apa, tapi mentalnya tukang ngemplang ya tukang ngemplang. Jadi kita short sistemnya, ya yang paling penting itu karakter. Kalau minjem kan karakter, kredit itu kan yaitu kredit history. Caranya kita mulai dulu dari kecil. Nah, ada satu program yang bagus lagi namanya PNM. Itu sistemnya nggak ada jaminan, tapi harus bikin 12 orang. Dan kebanyakan ibu-ibu. Ya, itu juga rendah sekali kredit macetnya. Karena ibu-ibu ini, kalau ada uang kredit dipakai beneran. Kalau dikasih bapak-bapak dipakai ngerokok, dipakai ngopi, ya nggak balik itu duit-duit. Kawin lagi. Jadi kasih pinjam sama perempuan itu sangat bagus. Di Bali, bank-bank hanya mau kasih kredit sama perempuan loh. Ya karena tahu pasti balik uangnya. Atau paling nggak digunakan buat anaknya. Ya, nggak dipakai ngopi, nongkrong, dan sebagainya, atau kawin lagi. Nah, tetapi total kredit untuk usaha kecil ini, dari total kredit baru 20%. Padahal dampaknya luas sekali. Yang bikin pekerjaan itu UKM yang banyak menciptakan lapangan kerja. Nanti, insya Allah Rizal Ramli jadi presiden, kita akan naikkan kredit untuk usaha kecil 40%. Itu dampaknya dahsyat sekali. Ya, yang gede-gede kan bisa nerbitkan saham, bisa minjem di pasar modal, bisa pinjam di luar negeri. Jangan dong nyusuk terus sama bank-bank pemerintah apalagi. Biasanya mereka nyogok pejabat banknya, makanya pejabat bank tuh lebih seneng ngurusin yang gede-gede.
Ngurusin yang kecil-kecil, ya ada duitnya. Ngurusin yang kecil-kecil udah ribet, bawel, nggak ngasih duit pula kan. Jadi tadi nanti kita ubah 40% supaya berubah. Nah yang gede-gede kita arahkan buat ekspor. Itu yang dilakukan oleh Presiden Park Chung-hee waktu bangun industri di Korea. Dia kumpulin 100 yang paling gede, kamu tugasnya hanya buat ekspor. Kamu dikasih fasilitas kredit, fasilitas ekspor, macam-macam. Tapi setiap 6 bulan mesti laporan berapa persen produk kamu untuk ekspor. Hari ini 100 perusahaan Korea paling besar, 95% produknya diekspor. Di Jepang 100 Taipan konglomerat paling gede, 90% produknya diekspor. Di kita, Taipan kita, konglomerat kita, kebanyakan hidup dari pasar di dalam negeri. Kecuali yang bisnis sawit, yang bisnis batu bara cuma tinggal ngegali doang, ya kan? Ini kita mesti ubah. Konglomerat kita ini kita mesti arahkan nanti, lu harus jadi jagoan ekspor, jangan jago kandang doang. Nah, pasar dalam negeri kita prioritaskan untuk pengusaha menengah sama kecil. Saya mau tanya sama bapak sama ibu-ibu, kalau presiden pencitraan mikirnya sampai sini nggak ya? Dia cuma mau selfie doang. Iya, jadi kalau dibilangin bisa nggak? Bisa banget. Ya, saya sih kepengen banget. Saya mah lama di Bandung kan. Tahu orang Bandung tuh dikasih apa, alat atau apa, mesin jahit, dia bisa bikin sendiri. Jadi tuh barang nggak susah-susah amat. Ya, di tempat lain mesti diajarin harus begini, begitu, diperintahkan. Kalau di Jawa Barat mah orangnya ya doyan ngulik sendiri, ya bikin tas, dia bikin modal sendiri, jadi fashion se-Indonesia, ya, jadi trendsetter. Jadi Kang, insya Allah, ya kan, kun fayakun, jadi ini barang, ya kan, kita beresin dah, ya.